Halo semuanya, pada pemaparan materi kali ini, kami akan membahas tentang sistem komputer. Sebelum itu, ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Pada materi kali ini, kami akan membahas tentang komputer dan penyusunnya. Apa sih komputer itu dan juga apa saja penyusun dari komputer? Sebelum kami membahas tentang definisi dari sistem komputer dan juga perangkat penyusun komputer, kami akan membahas tentang apa sih itu komputer. Nah, secara umum, komputer adalah peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Lanjut ke definisi dari sistem komputer. Pertama-tama kita bahas tentang sistem. Sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Jadi, sistem komputer adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perangkat penyusun komputer. Perangkat penyusun komputer ada 3. Yang pertama ada hardware, yang kedua ada software, dan yang ketiga ada brainware. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada hardware. Hardware atau perangkat keras ini adalah komponen fisik pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, atau dipindahkan. Contoh perangkat keras ialah mouse, hard disk, printer, scanner, prosesor, dan lain sebagainya. Yang kedua ada software atau perangkat lunak. Software ini adalah rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang terakhir ada brainware atau perangkat diri. Brainware ini sering juga disebut sebagai pengguna. Pengguna adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Nah, teman-teman, semua komponen tersebut saling mendukung sehingga komputer dapat beroperasi. Perangkat keras komputer membutuhkan perangkat lunak agar komputer bisa dihidupkan dan difungsikan. Jika perangkat keras yang tidak disertai perangkat lunak, komputer hanyalah sebuah mesin yang tidak berguna. Sekarang, kami akan membahas tentang jenis-jenis komputer. Jenis-jenis komputer ada 6. Yang pertama ada microcomputer atau komputer mikro. Komputer mikro merupakan komputer yang memiliki ukuran paling kecil dibandingkan dengan jenis komputer lainnya dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Contoh dari komputer mikro antara lain ada ultrabook, permainan konsol, telepon pintar, dan tablet. Yang kedua ada personal computer atau PC. Komputer personal atau PC ini memiliki ukuran yang lebih besar dari komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro. Dan komputer ini dibuat untuk penggunaan personal. Yang ketiga ada mini PC. Mini PC ini merupakan komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini yang dipakai di industri. Biasanya dipakai untuk industri kecil atau personal untuk keperluan profesional atau industri kecil. Yang keempat ada mini komputer. Berbeda dengan komputer personal, komputer ini
berukuran lebih besar dan mempunyai kapasitas memori maupun pemroses yang lebih besar. Komputer mini dipakai menunjang kebutuhan pengolahan informasi perusahaan skala menengah. Yang kelima, ada komputer mainframe. Komputer mainframe berukuran lebih besar dibandingkan dengan komputer dan biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sebagai server atau peladen. Yang keenam, sekaligus yang terakhir, ada superkomputer. Dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer ini memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan juga kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliunan perintah atau instruksi per detik yang dapat dihitung dalam flops. Kita akan membahas tentang interaksi antar perangkat. Nah, dua perangkat elektronik dapat berkomunikasi dan berinteraksi. Contohnya itu Bluetooth. Bluetooth adalah standar teknologi tanpa kabel. Penggunaan Bluetooth yaitu menghubungkan laptop dengan perangkat lain seperti ponsel. Materi selanjutnya yaitu sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang mengelola program keras komputer. Sistem operasi berfungsi untuk mengendalikan, mengontrol atau memberikan koneksi antar perangkat keras komputer. Beberapa contoh dari sistem operasi ialah Windows, Linux, Android, dan iOS. Sistem operasi mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting dalam sistem komputer. Peranan dan fungsi sistem operasi tersebut adalah yang pertama, sebagai program controller, yaitu program yang digunakan untuk mengontrol program aplikasi lainnya. Yang kedua, sebagai server. Server ini menyediakan layanan yang sering dibutuhkan oleh pengguna, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang ketiga ada akuntan. Yang keempat ada interface. Interface ini yang menjembatani pengguna dengan perangkat keras, menyediakan lingkungan yang bersahabat dan mudah digunakan. Yang keenam, sebagai resource manager, yaitu sebagai pengelola seluruh sumber daya sistem komputer. Yang keenam, sebagai virtual machine yang menyediakan layanan seperti menyembunyikan kompleksitas pemrograman dan menyajikan fasilitas yang lebih mudah untuk menggunakan hardware. Yang ketujuh, sebagai kernel, yaitu program yang secara terus-menerus berjalan selama komputer dijalankan. Selanjutnya, sebagai guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberikan pengawasan kepada proses pembacaan, penulisan, atau eksekusi data dan program. Selanjutnya, sebagai gatekeeper. Gatekeeper ini mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah login. Selanjutnya, ada sebagai optimizer. Sebagai optimizer, yang dimaksud adalah mengefisiensikan perangkat keras komputer sehingga nyaman untuk dioperasikan oleh pengguna. Dan yang terakhir, yaitu sebagai koordinator. Yang dimaksud adalah menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Nah, yang kami bahas tadi adalah fungsi dan peran dari sistem operasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang multitasking. Kalian tentu saja pernah melakukan multitasking.
yaitu contohnya misalkan kalian sedang belajar, kalian sambil mendengarkan musik. Manusia itu pasti mempunyai kemampuan multitasking, walaupun untuk beberapa kondisi perlu dilakukan dengan hati-hati. Kalau multitasking dalam komputer ini, yang dimaksud adalah kemampuan komputer dalam menjalankan beberapa perintah dalam waktu yang bersamaan. Nah, baik teman-teman sekalian, dari pemaparan materi tadi dapat kami simpulkan bahwa sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Komponen-komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian yang saling terkait atau tidak bisa terpisahkan. Perangkat-perangkat komputer ini saling berinteraksi satu sama lain, bertukar data, dan menghasilkan sebuah informasi yang diharapkan pengguna. Proses tersebut pun didukung oleh software, hardware, dan brainware, di mana ketiganya tidak bisa dipisahkan dan saling mendukung satu sama lain.